Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai stilistika sintaksis dalam Al-Quran, khususnya tentang kalimat pertanyaan atau istifham. Kajian ini termasuk dalam aspek kebahasaan Al-Quran yang menunjukkan keindahan dan kekayaan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Pada poin pertama, di sini ada pengertian istifham, yaitu dalam bahasa Arab, kalimat tanya disebut dengan istifham. Sedangkan secara umum, istifham adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta informasi atau mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Dalam Al-Quran, penggunaan istifham di sini bukan hanya sekedar untuk bertanya, tetapi juga menjadi sarana komunikasi Allah kepada manusia agar mereka berpikir, merenung, dan memahami pesan yang disampaikan. Alat-alat istifham di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, huruf istifham, dan yang kedua adalah isim istifham. Huruf istifham di sini yaitu terdapat pada huruf hamzah dan huruf hal. Yang keduanya sama-sama memiliki arti apakah. Selanjutnya, yang isim istifham. Isim istifham di sini ada beberapa. Yang pertama ada ma yang memiliki arti apa, man yang memiliki arti siapa, aina yang memiliki arti di mana, mata yang memiliki arti kapan, kam yang memiliki arti berapa, dan yang terakhir adalah limada yang memiliki arti mengapa. Nah, jadi menurut Quraisy Shihab, Al-Quran memuat lebih dari 1.200 bentuk pertanyaan yang menunjukkan betapa pentingnya gaya bahasa ini dalam penyampaian pesan Al-Quran. Seperti itu. Lalu di poin kedua, di pembahasan yang kedua ada makna pertama. Makna pertama yaitu istifham hakiki. Makna pertama dari kalimat interrogatif adalah istifham hakiki, yaitu pertanyaan yang benar-benar bertujuan memperoleh informasi yang belum diketahui oleh sang penanya. Contohnya, terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 1 yang memiliki arti, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari yang meliputi? Itu pertanyaan. Nah, ayat ini menggunakan kata hal sebagai alat istifham. Jadi secara bentuk merupakan pertanyaan, tetapi juga berfungsi menarik perhatian pendengar terhadap informasi penting yang akan dijelaskan setelahnya, yaitu tentang hari kiamat. Contoh lainnya terdapat dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 2 yang memiliki arti apakah hari kiamat itu. Nah, kata ma digunakan untuk menanyakan hakikat sesuatu agar dipahami dengan lebih dalam. Jadi, istifham hakiki di sini merupakan makna dasar dari kalimat pertanyaan, yaitu memperoleh pengetahuan atau informasi. Selanjutnya ada di makna kedua. Nah, makna kedua yaitu istifham majazi. Selain bermakna pertanyaan, sebenarnya dalam Al-Quran, istifham sering digunakan untuk bertujuan retoris atau makna majazi. Artinya apa? Jadi majazi di sini, makna majazi di sini adalah pertanyaan tersebut tidak menuntut jawaban, tetapi memiliki tujuan tertentu. Nah, beberapa makna majazi istifham di sini ada beberapa makna atau memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ada an-nafi atau peniadaan. An-nafi di sini berfungsi untuk menolak atau meniadakan sesuatu. Contohnya yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 210. Yang mana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 210 itu memiliki makna yang bukan meminta jawaban, tetapi menunjukkan bahwa manusia itu tidak memiliki pilihan selain menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah at-ta'ajjub atau keheranan. Nah, at-ta'ajjub di sini itu berfungsi mengungkapkan rasa heran. Contohnya yang terdapat dalam Quran surat Shad ayat 5 yang memiliki arti
Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu yang satu saja? Nah, itu pertanyaan. Nah, akan tetapi ayat ini menunjukkan keheranan kaum musyrik terhadap ajaran tauhid. Itu yang mengenai penjelasan at-ta'ajjub atau keheranan. Yang ketiga ada at-ta'zim atau pengagungan. Yang mana at-ta'zim di sini berfungsi mengagungkan sesuatu. Contohnya yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang memiliki arti siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Nah, pertanyaan ini menegaskan kebesaran dan kekuasaan Allah. Itu yang at-ta'zim atau pengagungan. Selanjutnya ada al-wa'id atau ancaman. Al-wa'id di sini berfungsi sebagai peringatan atau ancaman. Contohnya yang terdapat dalam Quran surat Al-Fajr yang memiliki arti, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Ayat ini mengingatkan manusia terhadap hukuman Allah bagi kaum yang durhaka. Selanjutnya ada di an-nahi atau larangan. An-nahi di sini digunakan untuk menegaskan larangan. Contohnya terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 13 yang artinya, apakah kamu takut kepada mereka? Nah, maknanya adalah larangan untuk lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Selanjutnya ada di ar-ra'd atau penawaran, al-a'rad yang berarti penawaran. Nah, al-'arad di sini berfungsi menawarkan sesuatu dengan cara yang lembut. Contohnya terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 22 yang artinya, apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Nah, yang mana ayat ini tuh mendorong manusia untuk saling memaafkan agar memperoleh ampunan Allah. Yang ketujuh ada al-istibta yang menunjukkan sesuatu yang dianggap lama atau lambat terjadi. Nah, bentuk pertanyaan ini digunakan untuk menggambarkan lamanya penantian terhadap suatu peristiwa. Selanjutnya ada at-taswiyah atau penyamaan. At-taswiyah di sini berfungsi menyamakan dua keadaan. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6 yang artinya sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak. Nah, apa maksud dari ayat ini? Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir tetap tidak beriman meskipun telah diberi peringatan. Itu yang at-taswiyah. Yang selanjutnya ada at-tanbih atau peringatan. At-tanbih di sini berfungsi memberi teguran atau menyadarkan. Contohnya terdapat dalam Quran surat At-Takwir ayat 26 yang artinya, maka kemanakah kamu akan pergi? Nah, pertanyaan ini mengingatkan manusia agar tidak berpaling dari kebenaran. Yang ke-10 ada al-amr atau perintah. Pertanyaan digunakan untuk menyampaikan perintah. Contohnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91 yang artinya, maka tidakkah kamu mau berhenti? Maknanya bukan bertanya, tetapi memerintahkan manusia untuk menghentikan perbuatan yang dilarang. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa istifham dalam Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai kalimat tanya biasa, tetapi juga memiliki berbagai makna retoris yang memperkuat pesan Al-Quran. Lalu, secara umum, terdapat dua makna utama. Yang pertama ada istifham hakiki, yaitu pertanyaan yang bertujuan memperoleh informasi. Yang kedua adalah istifham majazi, yaitu pertanyaan yang digunakan untuk bertujuan tertentu seperti penegasan, larangan, ancaman, pengagungan, keheranan, perintah, dan lain-lain. Nah, keberagaman makna ini menunjukkan keindahan stilistika Al-Quran serta menjadi bukti bahwa setiap bentuk pertanyaan dalam Al-Quran memiliki tujuan dan hikmah yang mendalam. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.